Salafi ini semakin meluas, ya, dan mereka yang benci kepada Salafi semakin panas, ya, hati mereka semakin panas, kebencian mereka semakin terbangun, teman-teman. Bukan mereka berpikir, padahal orang-orang Salafi ini hanya biar Anda gak berbohong, maka saya benarkan perkataan Anda, gitu loh, biar Anda gak berdosa. Oke, panas dulu lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di sini dengan Sersan, serius tapi santai. Salamah diundang oleh keluarga AHY untuk memberikan kajian di kediaman beliau. Ya, alhamdulillahnya kan biasanya kalau pengajian orang-orang Salafi itu identik dengan pembubaran, ya. Dibubarkan paksa oleh siapa namanya? Gerombolan-gerombolan orang yang benci dakwah sunnah biasanya dibubarkan. Tapi alhamdulillah Bukan benci dakwah sunnah. Tidak ada orang Islam yang membenci dakwah sunnah. Ya kan? Bos dilarang dalam Islam itu. Tidak ada, Bos. Mana ada orang Islam benci sunnah, Bos? Kalau benci sunnah ya berarti benci kan Benci Nabi. Yes, tuh gak ada Bos. Kalau Nggak ada, dia itu ya. benar Islam loh. Tapi kenapa dibubarkan? Harusnya mengkoreksi diri, Bos ya. Ya. Koreksi diri. Kebanyakan yang dibubarkan itu penyebabnya kalau Salafi ini ya. Mereka pasti menggunakan satu hadis untuk menghajar, untuk menyalahkan, untuk menyesatkan, bahkan secara nggak langsung mengkafirkan saudaranya. Itu yang jadi masalah beras, ya kan? Berlabel sunnah, padahal mereka hanya bersandar dari hadis satu, Bos. Sedangkan ulama umat muslim yang lain walaupun menggunakan sama-sama hadis sahih tetap mereka tolak, tetap nggak mau. Nah itu loh masalahnya di situ, Paras. ada kajian Pak AHY, tidak ada massa yang membubarkan kajian beliau. Entah kenapa gak berani atau bagaimana gak membubarkan. Kan ikut di rumah, Pras. Di rumah Bos. Kalau di masjid umum Lah, kemudian wilayah dominasi di Aswaja, kok di situ, Lah, pasti juga akan menjadi masalah lagi, Pras, ya kan? Jika cara, metode dan manhaj penyampaian dakwahnya masih seperti itu, masih kekeh kalian itu kebenaran tunggal, sedangkan yang lain adalah salah atau bahkan nomor dua atau segala macam, ya kan? Itu yang jadi masalah. Kalau di rumah orang terserah, Ya, terserah, Pak Hol, jangankan ke rumah Pak Haye, Anda mengundang Pak Syafiq Basalamah di rumah Anda, gak ada masalah. nggak ada masalah, silahkan saja. Dan benar-benar menyejukkan, mencerahkan kita semuanya. Jadi mudah-mudahan menjadi bekal bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا Kemana Banser? بالأنس شيدنا مدارسنا Sebelum kami menjawab kemana Banser, tadi Pak Syafiq Basalamah ini ikut hukum musik yang mana, Bos? Halal apa haram, Bos ya? Oh iya. Tadi backsoundnya itu pakai efek echo. Echo itu juga salah satu alat musik. Oke. Gitu. Tadi pakai echo. Menggema itu, Bos. Menggema kan salah satu alat musik itu. Kita tanya, kemana Banser? Saya akan jawab. Banser, Bos. Kemana Banser? Ternyata bansernya bersama Pak Syafiq Bang Heri itu tadi ikum ya Bos. Ikum. Tadi Bansernya ikum. Katanya Pak Syafiq nggak boleh. Kalau salaman itu nunduk-nunduk nggak boleh. Tapi giliran beliau sendiri disalami oleh Banser, boleh. Boleh Bos, boleh. Kok cuma dikit, cuma dua? Iya, nanti kalau banyak disangkanya nanti gerutuk lagi. Dua aja. Itu bukan Banser, itu kayaknya TNI itu sama kok. Ya nggak tahu. Anda lihat sendiri itu seragamnya. Jangan-jangan itu ada orang apa? Jangan-jangan itu bukan Banser NU sebenarnya, Bos. Tapi ada orang Salafi yang jadi Banser, Bos. Nggak apa-apa jika orang Salafi mau jadi Banser juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bos.
kita terbuka, Bos. Iya. teman-teman, bahwa dakwah-dakwah orang salafi ini semakin dihujat, semakin difitnah, semakin diberikan ya kesan-kesan yang buruk. Tetapi orang yang mau berpikir secara rasional, berpikir secara cerdas, berpikir secara intelek, mereka akan menerima open kepada dakwah salafi. Ya meskipun ada kemungkinan isu-isu yang untuk dibangun karena ada pertemuan ini atau kajian di tempat kediamannya Pak AHY, kita bukan mengarah ke sana. Kita melihat Oh, ternyata ada isu, Bos. Ada isu politik yang dibangun di situ, Bos. Ya nggak tahu lah tujuannya apa ya. Karena kan selama ini kan Salafi kan biasanya kan anti, nggak usah ikut pemilu. Kata Salafi kan gitu. Nggak usah ikut pemilu, kita golput. Mungkin setelah ini Salafi mungkin ke Demokrat, teman-teman ya. Mungkin loh arah politiknya begitu. Bisa jadi itu, Ya. Mas, bisa jadi. Ya silakan saja, nggak masalah gitu loh. Biar kalian itu nggak terlalu kaku ya, dinamis lah jadi orang itu. Nggak masalah kalian ikut partai mana, ikut partai manapun terserah ya, terserah. Oke. hangatan yang terjadi saja, bahwa di antara mereka saja kita bisa menyaksikan Ustadz Syafiq diterima. Bahkan kalau kita bisa menyaksikan Masing-masing orang itu berhak untuk menerima siapapun, Pras. Sebenarnya Wong iki diundang to ya. kan diundang. Diterima. Sebenarnya Anda mengatakan ini sebenarnya kurang update sebenarnya. Harusnya saya bantu lah ya. Saya bantu. Ini Pak Syafiq Basalam masih ke AHY, masih ke AHY. Tapi kalau Pak Khalid Basalamah sudah diundang ke Pak Khalid diundang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini alhamdulillah tanggal 3 Mei hari Jumat tahun 2024 kami sudah menghadiri acara pertemuan pertama di Perlis, diundang oleh kerajaan Perlis di acara perkampungan sunnah. Sempat juga bertemu dengan PM atau Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Dan alhamdulillah tadi kita diundang ke perkampungan sunnah ya, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Oh, internasional ya. Ya, itu lebih keren lagi daripada Pak Syafiq Basalamah. Oke, Bos ya. Itu ya sebagai referensi untuk Mbak Diri ya. intinya untuk memfitnah orang-orang salafi agar jatuh, agar dibenci. Fitnah mana, Pras? Fitnah yang mana? Coba, fitnah yang mana? Iya, Fitnahnya yang mana? ini? Kalau fakta banyak, Pras. Kalau fakta banyak. Fakta. Agar dimusuhi, agar dibubarkan, agar, tapi pada ujung-ujungnya dakwah Bukan agar dimusuhi, Pras. Kita nggak perlu seperti itu, Pras. Ulama Wahabi diciduk lagi sama kerajaan Arab Saudi. Yang terbaru, Sheikh Badar Al-Meshari, Imam Masjid Hitin di Riyadh. Informasi penangkapan salah satu ulama yang terkenal di Saudi itu disampaikan pertama kali oleh Prisoners of Conscience, organisasi hak asasi manusia di Saudi. Al-Meshari ditangkap karena kerap melontarkan kritik terhadap konser musik makin marak di Saudi. Ya, itu, Pras. Loh. Apakah kerajaan Saudi memfitnah, Pras? Apakah kerajaan Saudi ingin menjatuhkan Wahabi, Pras? Ya tidak. Ya karena itu. Karena mereka tidak pernah menghargai perbedaan. Itu saja intinya. Bos ya. Sudah tahu musik itu ada yang berpendapat boleh. Kemudian ini mengkritik. Itu ya. Kritik gitu. Terkait. Karena Ustadz Salafi Wahabi itu yang dikritik, yang dihujat, yang dibid'ahkan itu kita aswaja, ya kita yang bertindak, Pras. Oh iya. Sedangkan Ustadz tadi karena yang dikritik pihak kerajaan jadi tangkep. Iya. Coba kalau berani. Kenapa Ustadz Salafi di Indonesia ini nggak ngeritik kerajaan Saudi? Loh, jangan, Bos. Jangan, Bos. jangan. Ditangkap seperti tadi, Bos. Ditangkap. Nanti netizen Indonesia nanti ngetek nanti. Iya, Ngetek akunnya Bin Salman. salafi ini semakin meluas ya, dan mereka yang benci kepada salafi semakin panas ya, hati mereka semakin panas, kebencian mereka semakin terbangun, teman-teman. Bukan mereka berpikir, padahal orang-orang salafi ini hanya Biar Anda nggak berbohong, maka saya benarkan perkataan Anda gitu loh. Biar Anda nggak berdosa. Iya, panas. Oke, panas dulu lah. Bos. Oke. Karena untuk menambah aura panas Anda, makanya kami tambahkan tadi video Pak Khalid Basalamah, Pras. Iya. Begitu, Pras. Orang seperti ini ibarat orang yang baru kaya. Oh, Ya. baru kaya. Orang kaya baru kan gitu, Bos. Oh iya. Ya. Kemana-mana shopping, pamer-pamer. Dikiranya tetangganya kepanasan. Padahal
Orang mah bodoh amat gitu loh. Selama nggak ngusik-ngusik kita, ya kita diam aja gitu bos ya. Oh iya. Kalau tetangganya yang baru kaya yang ngusik-ngusik kita, Nah, beda. buang sampah di halaman kita, buang sampah di teras kita, ya kita usik. Giliran kita usik, nanti dikiranya sakit hati, iri karena dia kaya. Ini orang-orang yang baru kaya teman-teman ya. Sebenarnya kita nggak usah merespon, kita nggak usah membandingkan dengan kiai-kiai NU yang sudah kemana-mana bos, karena kita kan ibaratnya kita kan sudah orang kaya sudah lama bos. Sudah lama bos. Sudah lama kita kaya bos ya. Mulai Gus Miftah, sudah ke internasional. Terlalu banyak bos disebutkan bos. Kelompok Anda Salafi, ada nggak ustadz-ustadznya yang diundang kerajaan Saudi? Ada tak bos? Nggak ada. Nggak ada, tak? Nggak ada. Ini kalah hebat. Ini orang ini walaupun bukan ustadz tapi diundang. 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 Diundang kemana bos? Anda jangan kepanasan loh Pras ya. Jangan kepanasan. Diundang kerajaan Saudi. Oh, diundang Saudi. Hi Shahrukh, love from India. Thank you. It's so good to see you here. Pras ya, tadi itu sarukan Pras, sarukan. Disambut. Kami nggak membandingkan apa Pak Syafiq Basalamah dengan sarukan enggak. Cuma kalau Anda ingin hebat-hebatan masalah undangan loh ya. Jika Anda ingin hebat-hebatan masalah undangan, ini sarukan aja diundang di Saudi Arab, di Saudi. Hadis dhaif dicari nih sandingan-sandingannya. Untuk apa? Untuk membuat amalan-amalan baru. Padahal jelas, ikutilah yang sahih-sahih saja. Seperti kemarin ketika saya membahas apa itu namanya? Orang yang niat menghafal. Ikutilah yang sahih-sahih saja. Bohong. Kalian juga walaupun ditunjukkan hadis sahih, tapi itu berbeda dengan pendapat kalian. Kalian akan tolak. Bohong. Ini bohong. Buktinya sudah. Harry Pras sendiri ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada dalilnya, tetap dilakukan. Tetap dilakukan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana hadisnya yang menjelaskan bahwasanya setiap kita berbicara itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Padahal Qur'annya memerintahkan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya di ketika kita membaca Al-Qur'an. Itu Pras. Anda saja nggak melakukan itu loh. Merasa paling sohe, padahal dia sendiri melanggar hadis sohe teman-teman ya. Inilah kelompok mereka itu. Hadis dhaif dan maudhu perlu kita simpan untuk apa? Untuk berhati-hati barangkali ada yang mengajarkan. Yang perlu kita amalkan apa? Hadis dhaif dan hadis maudhu perlu kita simpan katanya agar hati-hati barangkali ada yang mengamalkan. Gimana? Jika ulama berpendapat seperti Anda, otomatis ulama dulu gak ada yang nyatet itu hadis dhaif. Bos, nggak ada yang membukukan dalam kitab bos. Iya. Berarti tujuan ulama bukan itu Pras. Tujuan ulama itu Pras. Tujuan ulama itu gak sama dengan tujuan Anda. Tuh ngapain dicatat? Karena apa? Ulama pasti khawatir, ya, pasti takut karena mereka bertakwa, ya kan? Ya, ketakwaan mereka berkali-kali lipat daripada kita. Takutnya hadis dhaif ini benar-benar sabda Nabi, makanya masih dicatat Pras. Begitu Pras. Kalau tujuannya untuk tidak diamalkan, ngapain dicatat dulu Pras? Nggak usah dicatat, sudah selesai Pras, begitu loh Pras. Tapi karena tujuannya itu takutnya ini benar-benar Nabi pernah bersabda seperti ini, seperti itu Pras, takutnya Pras. Maka kita akan masuk ke mangkataba alayya muta'ammidan yang tidak bos, ya menyimpan sabda-sabda Nabi. Takutnya kan begitu. Supaya dikorelasikan, ya kan? Diteliti lagi. Bahkan ada jahra wa ta'dil itu kan butuh juga dengan hadis yang dhaif gitu. Nah, buktinya sekarang setelah dicatat ada kan hadis-hadis dhaif yang redaksinya sesuai dengan hadis-hadis sunnah. Itu masuknya ke kajian ilmu, bukan untuk disimpan simpanan untuk menghujat orang, bukan, tapi untuk kajian ilmu. Gitu, Pras. Oke, Bos, itu saja Bos untuk kali ini, Bos. Ya, itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.